Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Sebelum kita melakukan mediasi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada Bapak dan Ibu. Saya Dr. Haryanti SMH. Saya seorang mediator bersertifikat yang ditugaskan pengadilan untuk memediasi Bapak Ibu hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memilih dan mempercayakan saya sebagai mediator Bapak dan Ibu. Selanjutnya, kepada Bapak dan Ibu, saya beri kesempatan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin dimulai dari Ibu penggugat. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Nama saya Karmila Karim. Saya sebagai penggugat dengan kasus tanah antara saya dengan Pak Majid. Baik. Selanjutnya silakan tergugat memperkenalkan diri. Baik, saya Majid Hussein. Saya selaku tergugat dalam kasus tanah dengan penggugat. Baik, terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah memperkenalkan diri. Baik, sebelum kita mulai mediasi ini, apakah Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat? Siap. Ya, alhamdulillah. Baik, terlebih dahulu saya akan menjelaskan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan antara para pihak yang dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus dan tidak memiliki kepentingan maupun dalam perkara yang dimediasikan. Kemudian, berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, pada pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan di tingkat pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Pada sengketa Bapak Ibu ini, pengadilan telah menunjuk saya sebagai seorang mediator. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang mediasi. Jadi Bapak Ibu, mediasi ini adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa, di mana nanti para pihak, Bapak dan Ibu, kita akan berdialog, berunding, untuk menentukan titik temu mencari solusi dari permasalahan yang ada. Saya selaku mediator akan memfasilitasi dari negosiasi ini. Mediator itu bersifat netral. Saya tidak akan memihak baik kepada penggugat maupun tergugat. Saya akan berupaya membantu Bapak Ibu untuk penyelesaian masalah ini. Baik ya Bapak dan Ibu, sebelum memulai mediasi ini mungkin saya perlu menyampaikan tahapan-tahapan yang akan kita lakukan. Yang pertama, saya akan memberi kesempatan kepada Bapak dan Ibu untuk secara bergiliran menyampaikan permasalahan yang ada. Lalu saya akan mencari kesepahaman atas permasalahan yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu. Lalu saya akan mendefinisikan atau menentukan arah dari pembicaraan kita untuk mencapai kesepahaman ini. Kita akan masuk ke tahap negosiasi dan terakhir mudah-mudahan negosiasi ini mendapatkan kesepahaman antara Bapak dan Ibu dan nanti kita akan menyusun kesepakatan di akhir pertemuan ini. Baik ya, Bapak Ibu sepakat dengan tahapan-tahapan ini? Ya, setuju. Ya. Mudah-mudahan ya supaya kita bisa mencapai kesepakatan dan keluar dari permasalahan. Selanjutnya, sebelum tahapan mediasi ini kita dulu akan membuat tata tertib ya yang akan menjadi aturan main kita dalam mediasi ini. Juga tata tertib ini agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya, agar pertemuan berjalan lancar. Mungkin saya akan bacakan dulu tata tertib, nanti silakan Bapak Ibu bila ada yang ingin dikoreksi atau ada yang ingin ditambahkan, silakan nanti disampaikan kepada saya. Baik, tata tertib pertemuan hari ini. Pertama, saya akan mempersilakan para pihak untuk berbicara bergantian dan tidak boleh ada yang memotong pembicaraan pihak lain ya. Yang kedua, tidak diperkenankan berbicara kasar ya Bapak Ibu. Yang ketiga, tidak menggunakan kekerasan. Yang keempat, tidak saling menyerang baik secara verbal maupun fisik. Bagaimana Bapak Ibu, sepakat dengan aturan ini? Penggugat? Setuju. Baik. Kalau tergugat? Setuju. Ya, baik. Atau mungkin dari Pak Majid atau Ibu Karmila, ada yang ingin ditambahkan dari tata tertib yang tadi telah saya bacakan? Mungkin dari Ibu Karmila? Terima kasih. Mungkin bisa ditambahkan bahwa kami dari para pihak tidak boleh berbicara sebelum diizinkan dari moderator. Baik.
Bagaimana Pak Majid? Apa setuju dengan tambahan dari Ibu Karmila tadi? Saya setuju dengan tambahan Ibu Karmila dan tidak ada tambahan lainnya dari saya. Baik. Setelah tata tertib disetujui, saya harap Bapak dan Ibu menghormati tahapan dan tata tertib proses mediasi kita hari ini, ya. Baik. Dan perlu juga diketahui bahwa jika nanti di kesepakatan hukum ini belum tercapai atau kita istilahnya menghadapi masa deadlock, ya, maka saya akan melakukan kaukus. Kaukus itu adalah pertemuan terpisah hanya antara saya dengan penggugat atau antara saya dengan tergugat. Ya, nanti secara bergantian. Pihak yang lain bisa menunggu dulu sementara di luar atau kita akan mencari ruangan yang lain untuk digunakan. Baik begitu ya, Bapak dan Ibu? Ya. Baik, selanjutnya kita jadwalkan pertemuan mediasi, ya. Kita sepakati bersama-sama bahwa jika tidak menemukan titik temu atau kesepakatan dalam mediasi yang pertama hari ini, maka kita akan melakukan pertemuan berikutnya yang kita sepakati hari dan waktunya, baik itu pertemuan kaukus ya maupun pertemuan perumusan kesepakatan perdamaian hingga selesai. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah sepakat jadwal ini kita usulkan? Baik, sepakat. Saya usulkan pertemuannya tiap hari Senin. Baik, bagaimana tergugat? Saya Ibu setuju. Karmila mengusulkan hari Senin? Iya, saya setuju dengan. Ya. Baik, kita mulai mediasi hari ini. Saya persilakan terlebih dahulu pada penggugat yaitu Ibu Karmila untuk menyampaikan permasalahannya. Ya, silakan Ibu. Terima kasih Bu. Jadi memang saya telah melakukan gugatan terhadap Pak Majid terkait sengketa tanah yaitu penguasaan tanah milik saya. Jadi saya memiliki sebidang tanah yang saya beli pada bulan Maret 2015. Tanah itu tanah bersertifikat sehingga tahun 2016 saya telah melakukan balik nama sertifikat tanah itu dari nama pemilik ke nama saya. Tanah itu memang belum pernah saya olah atau saya beri izin kepada pihak lain untuk mengelolanya. Namun saya kaget pada tahun 2021 kemarin waktu terakhir saya tengok tanah saya, ada warga sekitar tanah itu kebetulan saya kenal menyampaikan bahwa ada orang yang telah beberapa kali datang ke tanah saya dan sempat menyampaikan bahwa tanah itu adalah miliknya yang akan dibangunkan rumah. Lalu pada bulan Desember tahun 2022 kemarin saya cek ke sana lagi, saya ketemu dengan Pak Majid dan saya melihat tanah saya mulai ditimbun dan banyak bahan bangunan di atas tanah itu. Saya menyampaikan keberatan pada Pak Majid karena itu tanah milik saya bahkan sudah bersertifikat. Namun Pak Majid menolak, bahkan bersikeras itu miliknya karena telah dibeli dari Pak Salim. Entah siapa itu saya pun tidak kenal. Bahkan Pak Majid menunjukkan surat jual beli tanah antara Pak Majid dan Pak Salim. Saya juga waktu itu menunjukkan sertifikat tanah yang memang sengaja saya bawa hari itu ketika tengok tanah saya. Namun Pak Majid tetap menolak bukti yang saya sampaikan itu. Minggu depannya saya ke sana lagi. Saya melihat Pak Majid tidak menghentikan aktivitas membangunnya di atas tanah milik saya karena Pak Majid juga tidak menggubris saya. Akhirnya saya memanggil Pak RT dan Pak Desa dari lokasi tanah saya untuk dipanggil dan dibantu berbicara kepada Pak Majid. Namun Pak Majid tetap bersikeras bahwa tanah itu miliknya, apalagi dia sudah membeli bahan-bahan untuk membangun di atas tanah itu. Akhirnya saya mengajukan gugatan kepada Pak Majid. Jadi Ibu Karmila merasa kecewa ya kepada Pak Majid? Iya, saya merasa kecewa dengan sikap tidak kooperatif Pak Majid, apalagi saya memang pihak yang berwenang atas tanah itu. Baik. Jadi Ibu ingin tanah itu tidak dikuasai oleh Pak Majid ya, dan segala aktivitas di atas tanah itu dihentikan, Iya, ya, tanpa sepengetahuan Ibu Mila. Oke, baik. Ya, baik. Terima kasih kepada Ibu Karmila yang sudah menyampaikan permasalahannya. Sekarang saya akan mendengar dari tergugat Pak Majid bagaimana permasalahannya. Silakan Pak. Oh ya, terima kasih atas kesempatannya. Pertama, saya secara pribadi tidak ingin masalah tanah ini sampai ke pengadilan. Kemudian saya membeli tanah ini pada tahun 2020 dari Pak Salim yang mengaku sebagai pemilik tanah tersebut. Kemudian dan juga beliau tinggal di area sekitar situ. Tanah itu dari Pak Salim mengaku tidak ada sertifikatnya, namun saya tetap membelinya.
karena Pak Salim sebagai pemilik dan juga mengaku sebagai sedang butuh uang cepat dan menjual dengan harga yang menurut saya cukup murah. Untuk ukuran tanah seluas itu dan uang yang sesuai, yang kebetulan pada waktu itu saya punya sekitar 30 juta. Transaksi jual beli antara saya dan Pak Salim dalam bentuk surat jual beli tanah. Kemudian jadi saya membeli tanah itu adalah milik saya walaupun tanah itu belum bersertifikat. Yang kemarin itu saya tetap bersikeras walaupun Pak RT dan Pak Desa juga datang untuk bertemu saya untuk menyelesaikan, karena sudah banyak uang yang keluar untuk membiayai tanah tersebut. Jadi begitu Pak dan Bu, kalau saya mendapatkan penggantian maka saya tidak akan mengelola tanah tersebut. Baik, terima kasih Pak Majid. Jadi Pak Majid merasa tanah itu memang tanah Pak Majid ya, karena ada surat jual belinya. Iya, betul. Dan Pak Majid sudah mengeluarkan banyak uang untuk membangun tanah tersebut. Ya, baik. Baik Ibu Karmila dan Pak Majid, setelah saya mendengar permasalahan dari kedua belah pihak, saya bisa menemukan beberapa kesepakatan awal. Ya, yang pertama, penggugat ya Ibu Karmila menginginkan tanah sepenuhnya menjadi miliknya, tidak dikelola tanpa izin atau sepengetahuan penggugat, karena penggugat memiliki sertifikat tanah ya. Kemudian tergugat pada dasarnya tidak ingin sengketa ini sampai ke pengadilan dan menyadari bahwa tanah yang dibeli itu belum bersertifikat, namun telah mengeluarkan uang yang cukup banyak untuk membeli dan membangun tanah tersebut. Ya, ada mungkin yang ingin ditambahkan? Iya Bu, izin menambahkan bahwa seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa saya pada hakikatnya hanya ingin tanah itu sepenuhnya dalam penguasaan saya sebagai yang berhak. Baik, terima kasih atas tambahan dari Ibu Karmila. Dari penjelasan para pihak, saya melihat bahwa para pihak yaitu Ibu Karmila dan Pak Majid sepakat untuk menyelesaikan permasalahan secara baik-baik ya, karena Ibu Karmila bahwa Ibu Karmila nanti mendapatkan haknya dan Pak Majid juga demikian ya. Selanjutnya saya ingin mendapat tanggapan dari para pihak terkait sengketa tanah ini. Kalau dari Pak Majid dulu, bagaimana solusi yang mungkin menjadi usulan dari Pak Majid? Baik, terima kasih. Sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa saya menginginkan sengketa ini tidak sampai ke pengadilan. Saya sadar bahwa bukti kepemilikan yang saya miliki tidak sekuat bukti yang dimiliki oleh Bu Karmila. Namun, saya sudah mengeluarkan cukup banyak biaya atau dana untuk tanah itu. Solusi yang ingin saya usulkan agar bagaimana saya bisa mendapatkan pengembalian dari biaya yang sudah saya keluarkan itu. Apalagi tanah itu saya timbun dan bahan bangunan yang juga sudah ada di situ. Kemudian saat ini saya tidak memiliki cukup uang untuk lagi mencari tanah yang lain untuk memindahkan bahan-bahan bangunan itu ke tempat yang lain. Baik, dari solusi yang diusulkan Pak Majid bahwa Pak Majid tidak akan menguasai lagi tanah itu bila mendapatkan penggantian atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan ya, karena Pak Majid tidak memiliki dana yang cukup untuk memperoleh tanah baru ataupun memindahkan bahan bangunan yang telanjur dibeli ya Pak Majid ya. Bagaimana Ibu Karmila? Baik, saya cukup memahami apa yang disampaikan oleh Pak Majid, walaupun sebenarnya bukan kewajiban saya untuk memberikan penggantian, namun karena tanah saya telah ditimbun dan ada bahan bangunan di situ, maka saya bersedia memberikan penggantian hanya untuk harga tanah yang ditimbun dan bahan bangunan. Namun karena alasan kemanusiaan, saya bisa memberikan sepertiga dari harga tanah yang telah dibayar oleh Pak Majid kepada Pak Ismail. Baik. Jadi pada pertemuan kali ini sepakat ya Bapak dan Ibu, kita akan menyelesaikan di tahap mediasi ini. Jadi Ibu Karmila tidak akan melanjutkan gugatan, bahkan akan mencabut gugatan tersebut dan memberikan penggantian biaya yang telah dikeluarkan Pak Majid untuk timbunan dan bahan bangunan, termasuk harga tanah yaitu sepertiga dari harga tanah karena alasan kemanusiaan. Dan Pak Majid tidak akan menguasai dan melakukan segala aktivitas lagi di atas tanah tersebut ya. Baik ya Bapak Ibu, selanjutnya saya akan menyerahkan kesepakatan perdamaian kita ini kepada Ketua Majelis Hakim dan akan dibuatkan akta perdamaian yang nanti akan ditandatangani oleh para pihak yaitu Ibu Karmila sebagai penggugat dan Pak Majid sebagai tergugat dan saya sebagai mediator. Terima kasih Bapak dan Ibu yang telah hadir.
Alhamdulillah kita sudah melaksanakan mediasi dan ditemukan kesepakatan pendamaian. Saya menyampaikan permohonan maaf bila ada kekurangan dalam pelaksanaan proses mediasi ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mungkin pejabatannya.